wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizal Mutakin. Saya mahasiswa dari Stikestan Akbid Universitas Sunda Kota Bogor dengan prodi S1 keperawatan tingkat 2. Nah, saya di sini melakukan praktik keperawatan, yaitu kolostomi pada anak yang bertujuan untuk mencegah adanya infeksi, maserasi, dan komplikasi baik itu pada stomanya maupun kulit sekitar stoma. Nah, untuk tindakannya langsung aja kita ke video. Oke, selanjutnya saya ingin melakukan praktik tindakan perawatan kolostomi. Sebelum itu kita orientasi terlebih dahulu. Kita tanyakan identitas pasien atau anak ke orang tuanya terlebih dahulu. Selamat pagi Ade, Bu. Apakah benar ini dengan Ibu Laila dengan anaknya Sulastri yang berusia 2 tahun, Bu? Oke, kalau gitu perkenalkan, nama saya Ilham Rizal Mutakin. Saya perawat yang bertugas pada shift pagi hari ini dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang nanti. Nah, saya di sini melakukan tindakan keperawatan, pemasangan atau perawatan kolostomi yang bertujuan untuk mencegah adanya iritasi atau infeksi yang terjadi di stoma atau sekitar kulit stoma sang anak atau sang pasien atau anak ibu ya. Untuk waktunya tidak lama, Bu, sekitar 5 sampai 10 menit. Tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia anaknya saya rawat mengganti kolostomi? Oke, kalau gitu saya ingin mempersiapkan alat terlebih dahulu ya, Bu. Selamat pagi Adek. Apa benar ini Adek namanya Sulastri? Benar. Oke, kalau itu kakak ingin mengganti kantung kolostomi Adek ya Dek, agar ntar Adek nggak terasa nyaman kembali. Bentar Adek, kakak angkat dulu untuk ambil kolostomi yang lama. Angkat terlebih dahulu, lalu kita buang. Setelah itu kita bersihkan stoma dan di sekitar stomanya menggunakan kapas atau kasa yang telah dibalut oleh NaCl. Pertama kita bersihkan sekitar kulit stomanya hingga bersih. Setelah itu kita bersihkan di stomanya. Lalu kita keringkan. Nah, setelah kering, kita tutup terlebih dahulu stomanya agar tidak terjadi iritasi. Nah, setelah ini kita tutup, kita ambil kantung stoma yang baru, lalu kita ukur stoma pasien. Kita lihat diameternya, kita samakan. Setelah sama, kita sesuaikan lubang diameternya terhadap stoma pasien. Setelah itu kita pasang kembali kantung stoma yang baru. Nah, cara pemasangannya ada dua macam. Yang pertama, jika pasien
atau anaknya sering berjalan atau berdiri, kita lakukan pemasangannya secara vertikal atau ke bawah gini. Lalu jika pasien atau sang anak sering berbaring atau duduk, kita lakukan pemasangan secara horizontal atau ke samping. Nah, kita tanyakan terlebih dahulu ke ibunya, apakah anak tersebut sering berjalan atau sering berbaring. Bu, apakah anaknya sering berjalan atau berbaring? Nah, kata ibu, anaknya sering berbaring. Berarti kita lakukan pemasangan secara horizontal atau ke samping. Kita buka kansanya, lalu kita pasang, tempelkan. Harus nempel ya, agar tidak terjadi iritasi pada kulit atau stoma pasien. Setelah selesai, kita evaluasi dulu ke anaknya. Kita tanyakan, Dek, apakah sudah terasa nyaman atau belum? Lalu kita evaluasi juga ke ibunya, Bu, pemasangan kantung stoma yang baru sudah dilakukan. Jika ada masalah lagi atau ada kendala lagi, ibu bisa menanyakan atau Jangan panggil saya lupa ke untuk ruang membersihkan perawat. alat dan cuci tangan. Untuk itu saya kembali terlebih dahulu ke ruang perawat ya Bu. Selamat pagi.